Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let me introduce myself. My name is Ulang Suci Sri Rizky. I'm from 5C class. In this opportunity, I will explain this journal. The title is What Does Language Assessment Literacy Mean to Teachers? Okay, for the first is research. Research purpose or research question. There are four questions. For the first is, what are teachers' attitudes to assessment? The second is, how confident do teachers feel about engaging in assessment activities? The third is, how confident do teachers feel about engaging in testing? The last is, what impact does assessment have on the classroom? Jadi di tujuan penelitian ini terfokus pada expert opinion of what teacher know, do not know, and should know about assessment. Next, data collection and analysis. There are three stages. For the first is semi-structured interviews with 3 teachers work at British University. The second is classroom observation and follow-up interviews with the 3 different teachers working in a center of study at UK University to determine what assessment practices teachers actually use in the classroom. The last is stage 3. The data collection consisted of 5 focus group discussion with 48 teachers working for a large international organization that recruits and trains teachers. Jadi pada data koleksi dan analisis ini memiliki 3 step atau 3 tahap. Tahap pertama tadi sudah disebutkan, yaitu wawancara secara struktur dengan 3 guru yang bekerja di Universitas Inggris dan mengeksplor pelatihan penilaian, apa yang telah mereka terima dan dampak dan penilaian pada praktik mengajar mereka. Para guru ini dipilih berdasarkan berbagai latar belakang dan juga pengalamannya. Tahap kedua atau stage 2, observasi kelas dan wawancara dengan lanjutan 3 guru berbeda yang bekerja di pusat studi Universitas Inggris untuk menentukan praktik penilaian apa yang sebenarnya digunakan guru di kelas. Observasi ini menggunakan 16 jenis kegiatan penilaian. Peneliti mencentang setiap kali peneliti mengamati aktivitas apapun dalam periode 3 menit. Setiap 3 menit lembar observasi baru dimulai. Lembar observasi juga berisi ruang untuk mencatat. Para peneliti mencatat pertanyaan tentang apa yang diamatinya. Pertanyaan dan komentar ini digunakan sebagai dasar untuk wawancara lanjutan dengan para guru. Adapun pertanyaan wawancara terhadap guru yang pertama yaitu, in the lesson you use both peer and self-assessment. What's the aim of using these types of assessment? Yang kedua, why did you use self-assessment with the students? Is this something you often use? Yang terakhir yaitu, you shared grading sheets with students. Can you explain your thinking behind this? Dan tahap yang terakhir atau tahap ketiga yaitu pengumpulan data yang terdiri dari diskusi 5 kelompok dengan 48 guru EFL yang bekerja untuk organisasi internasional besar yang merekrut dan melatih guru. Para guru ini berbasis di Madrid atau Paris. Pada saat studi tetap pengalaman mereka bekerja di negara lain mencakup setiap benua dan tingkat dan jenis pembelajaran bahasa Inggris dari pemula hingga mahir dan taman kanak-kanak hingga IEP dan ISP di dalam perusahaan. Mereka semua adalah penutur ahli bahasa Inggris dari bahasa Inggris. Tujuan utama di tahap ini adalah untuk memastikan bahwa komentar pada tahap 1 dan 2 adalah tipikal dari guru bahasa Inggris yang lebih luas dan untuk mendapatkan wawasan tambahan tentang kegiatan apa yang harus dimasukkan dalam satu set materi pelatihan online yang dilibatkan guru yang telah bekerja di berbagai negara berbeda dan yang dapat dianggap mewakili bagian berbeda dari komunitas pengajar ILT.
Setiap FGD terdiri dari 6-8 peserta yang difasilitasi oleh seorang peneliti yang langsung membuka diskusi berupa komentar dari tanggapan guru terhadap tahap 2, pertanyaan awal. Peserta diundang untuk mendengarkan pendapat mereka tentang petunjuknya sebagai kelompok. Prosedur ini diikuti selama sekitar 90 menit. Jadi pada tahap ini juga memiliki beberapa petunjuk yang ditawarkan untuk diskusi. Yang pertama yaitu tujuan utama dari kursus sertifikasi adalah untuk mempersiapkan menghadapi kelas, jadi penilaian tidak disertakan. Yang kedua yaitu dilatih untuk menjadi pemeriksa KET dan PET. Pelatihan itu cocok untuk sebagai sesi standarisasi, tetapi harus mencakup sesi penilaian yang lebih luas. Yang terakhir yaitu ide untuk menilai seseorang tidaklah begitu penting. Next is research finding. Jadi, pada research finding ini hubungan antara pengajaran, penilaian, dan pengujian seperti yang dipraktikkan oleh para peserta dalam penelitian, di mana pengajaran adalah alasan keseluruhan bagi guru untuk berada di dalam kelas. Penilaian dalam berbagai bentuknya adalah bagian dari pengajaran itu sendiri. Dan tes hanyalah salah satu aspek dari penilaian, meskipun ini belum tentu bagaimana para guru memahaminya. Jadi pengujian dan penilaian ternyata memiliki dampak yang cukup besar di dalam kelas. Ketika para guru mendiskusikan penilaian, mereka menyebutnya sebagai pengujian atau dalam beberapa kasus sebagai ujian. Mereka juga mengungkapkan keprihatinan bahwa fokus pada tes, siap pakai, dan ketergantungan pada lembaga pengujian eksternal tampaknya merupakan gejala dari kurangnya kepercayaan. Ini mungkin karena kurangnya cakupan masalah yang berkaitan dengan penilaian dalam pelatihan guru awal, atau mungkin bagian dari konflik etis antara pengajar dan juga pengujian peserta didik. Adapun bukti yang menunjukkan bahwa guru mengembangkan praktik penilaian mereka melalui keterlibatan dengan berbagai pengalaman mengajar dan belajar. Ini termasuk pengalaman sebagai anak sekolah dan pengalaman mengajar peserta didik. Para guru pada umumnya melaporkan bahwa mereka pernah menerima pelatihan terbatas dalam penilaian, tetapi mereka merasa nyaman dengan metode ini atau situasi ini. Mereka telah menemukan sumber pengetahuan asesmen alternatif seperti kolega dan pengalaman masa lalu, dan ini berarti mereka tidak menganggap kurangnya pelatihan sebagai masalah. Mereka yakin dengan praktik mengajar yang mereka gunakan, meskipun para guru secara keseluruhan tidak menginginkan pelatihan tentang dasar-dasar teori penilaian. Mereka memang meminta materi penilaian yang langsung digunakan. Ini mungkin mencerminkan sifat sibuk mengajar dan keinginan untuk memiliki solusi waktu yang efisien. Ini juga bisa menjadi indikasi pemisahan pengajaran dan penilaian. Guru melihat penilaian, atau lebih tepatnya kita sering sebut tes, dibuat oleh orang lain dan bukan oleh guru itu sendiri. Jadi kurangnya pelatihan dalam penilaian mungkin telah menyebabkan guru merasa tidak percaya diri untuk membuat sebuah tugas penilaian, dan oleh karena itu mereka ingin menerapkan solusi yang sudah jadi. Oleh karena itu, memahami sikap guru terhadap penilaian mungkin paling baik digambarkan secara kompleks. The last is, I think the lack of this journal is the population or the population gap, because the sample use is less balanced. In the interview and classroom sample, in my opinion, girls and guys from each category are British, Polish, and Hungarian to balance the result of the research. That's all from me. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.